Oke, what's up guys? Nah, di video kali ini gue mau merangkum film tentang hewan lagi nih. Film ini berjudul The Secret Life of Pets yang dirilis tahun 2016 lalu. Nah, film ini sendiri bakal bercerita di mana ada seekor hewan peliharaan yang tersesat karena gak tahu jalan pulang ke rumah majikannya. Dan dia pun berusaha bertahan hidup dengan segala macam bahaya yang ada di luar sana. Oke, penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, film ini berlatar di kota New York, sebelah selatan kota Garut. Dan di sini terlihat ada seekor anjing bernama Simek, dan dia ini lagi diboncengi di sebuah sepeda. Nah, di sini Simek ini sangatlah bahagia, dan dia pun menceritakan awal mula bertemu dengan majikannya. Nah, diceritakan majikan Simek ini, dia bernama Sketty. Dan di sini Sketty ini sangat sayang kepada Simek, sampai dia pun selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Lalu singkat cerita, di mana Sketty ini akan pergi, di sini Simek ini dengan manjanya nih mencoba menahan Sketty. Tapi di sini usaha Simek ini tidak berhasil, dan Sketty pun tetap akan pergi. Lalu gak lama kemudian, di sini ternyata Sketty ini balik lagi. Dan tapi ternyata dia balik lagi cuma ngambil HP-nya yang tertinggal, dan dia pun langsung balik lagi keluar. Nah, di sini Simek ini merasa sedih nih karena dia ditinggal sendirian di rumahnya. Lalu di sini kita juga bakal diperlihatkan anjing berwarna putih, dan dia bernama si Giget. Tapi ya karena namanya sangat sulit buat dikatakan, jadi gue bakal ganti namanya jadi Simona, oke? Ingat cuy, namanya Simona. Oke, lanjut. Nah, dia ini terbangun karena ditinggal oleh majikannya. Dan di sini Simona ini berjalan ke jendela dan bertemu dengan Simek, yang ternyata mereka ini tinggal tetanggaan. Lalu di sini kita juga bakal diperlihatkan anjing bernama si Chloe, yang mana dia ini gak suka makanan-makanan kucing, dan dia selalu membuangnya pas majikannya pergi. Lalu di sini juga ada anjing yang bernama si Mel, dan juga berbagai macam hewan yang ditinggal di dalam rumah saat majikannya pergi. Nah, lalu di sini juga ada burung pipit, yang mana dia ini sedang mengikuti pesawat di layar TV. Nah, di sini juga kita bakal diperlihatkan bagaimana tingkah para hewan saat ditinggal majikannya. Nah, dimulai dari Chloe yang ternyata dia ini lebih suka memakan ayam dibandingkan makanannya. Terus juga ada si Mel yang suka duduk di kursi dan sambil menggonggong. Lalu ada anjing yang bertingkah aneh bernama si Buddy yang suka dipijat oleh mesin adonan. Nah, sekarang kita balik lagi ke Simek nih. Nah, di sini Simek ini masih saja menunggu Sketty di depan pintu. Dan sampai gak lama kemudian, di sini Chloe juga datang ke tempat itu. Nah, lalu di sini disusul juga dengan datangnya burung pipit dan juga si Mel. Lalu datang juga si Buddy yang berniat untuk mengembalikan bola milik Simek. Lalu singkat cerita, hari pun poek. Di sini Sketty pun pulang ke rumahnya. Dan saat Sketty pulang, di sini Simek ini sangatlah terkejut karena ternyata Sketty ini membawa anjing baru yang sangatlah besar, dan dia bernama Siduk. Nah, melihat itu Simek ini merasa tersaingi, dan dia pun gak suka dengan Siduk. Tapi di sini Sketty ini mencoba membujuknya dan memberikan ciuman selamat malam agar Simek tenang. Sleep tight, boys. Lalu saat mereka ditinggalkan Sketty, di sini Siduk ini mulai bertingkah polontong nih dan mengambil alih tempat tidur Simek. Dan karena perilaku itu, Simek ini langsung berusaha nih buat ngadu kepada Sketty tentang kejadian itu. Dan dia pun menyuruh Sketty buat mengusir Siduk. Tapi di sini Sketty yang gak ngerti bahasa anjing, dia pun malah mengeluarkan Simek dari kamar mandi. Nah, di sini Siduk yang mendengar kalau Simek berusaha mengusirnya, dia pun marah kepada Simek sampai Simek pun ketakutan. Lalu di sini perilaku Siduk ini malah semakin menjadi, sampai sekarang selimut Simek juga diambil oleh Siduk. Lalu singkat cerita, di pagi harinya Simek ini dia pun menemui Chloe. Dan di sini Simek ini curhat tentang perilaku Siduk kepadanya.
Dan setelah mendengar curhatan itu, si Chloe ini menyarankan si Meg agar dia menjadi anjing alpha, agar dia bisa berkuasa kembali. Nah lalu di sini si Meg ini lagi-lagi mencoba menahan si Katie agar dia tidak pergi. Dan setelah si Katie pergi, di sini tingkah si Duke ini malah semakin menjadi dan membuat si Meg tambah kesal kepadanya. Dan sekarang bahkan makanan si Meg juga dimakan oleh si Duke. I was just thinking, I don't know, maybe we could institute some ground. Lalu di sini tiba-tiba si Duke ini menghampiri si Meg dan seperti akan menyerangnya. Dan ternyata si Duke ini bukan menyerang si Meg, melainkan dia berusaha mengejar hamster yang berusaha masuk ke lubang udara. Dan sampai si Duke ini menjatuhkan vas bunga yang ada di sana. Nah melihat hal itu, di sini si Meg ini tiba-tiba punya ide yang cukup membagongkan nih buat mengusir si Duke dari rumah itu. Dan di sini si Meg ini malah ikut-ikutan menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Dan agar nantinya si Katie ini menyangka kalau si Duke lah penyebab kekacauan itu. Nah di sini sontak membuat si Duke jadi panik nih. Dan si Meg juga dengan sombongnya meminta si Duke harus mengikuti semua perintahnya agar dia tidak membuat kekacauan lagi di rumah itu. Good boy. Nah lalu di sini Simona ini menyapa si Meg dan juga teman-temannya, yang mana mereka ini akan menuju ke taman kota. Lalu sesampainya di sana, si Meg ini malah semakin bertingkah nih, dan dia pun menyuruh si Duke buat mengambilkan ranting kayu untuknya. Dan tapi di sini tiba-tiba, pak! Ya di sini si Duke ini malah menarik si Meg dan melemparkannya ke tong sampah. Lalu gak lama kemudian, di sini tiba-tiba muncul seekor kucing dan langsung mencopet kalung dari si Duke. Dan karena hal itu, sontak membuat si Duke jadi emosi dan dia pun langsung mengajaknya untuk berkelahi. Tapi gak lama kemudian, di sini datanglah teman-teman si kucing dan mereka pun sangatlah banyak. Dan melihat hal itu, si Duke pun langsung mengeluarkan jurus terakhirnya dan dia pun berkata, "Kabur!" Dan tapi di sini si Meg pun dengan sialnya nih malah tertangkap di sana dan dia pun sampai dilemparkan ke atas dan kalungnya pun diambil oleh mereka. Tapi gak lama kemudian ternyata di sini si Duke ini balik lagi nih dan dia pun langsung mencoba menyelamatkan si Meg. Dan tapi saat itu juga di sini petugas penangkar hewan pun datang dan mereka pun akhirnya menangkap mereka semua. Lalu di sisi lain, teman-teman si Meg ini, mereka ini akan pulang ke rumahnya. Dan mereka pun gak sadar kalau si Meg dan si Duke telah menghilang. Dan di sini si Meg ini sangat marah kepada si Duke karena gara-gara dia nih, mereka ini bisa tertangkap. Dan di sini si Duke juga merasa ketakutan karena mereka akan dibawa ke penangkaran. La pasión de la pasión. Lalu di sisi lain, di mana saat Simona sedang menonton TV, dia pun mulai sadar nih kalau si Meg ini telah menghilang. Dan dia pun menanyakan keberadaan si Meg kepada si Mel dan juga si Buddy. Lalu saat mereka sadar kalau si Meg benar-benar menghilang, Simona ini langsung memutuskan buat mencari si Meg. Lalu di tengah perjalanan, di sini mobil petugas itu tiba-tiba dihentikan oleh seekor kelinci. Dan saat salah satu petugas itu akan menangkap kelinci itu, bak! Ya di sini tiba-tiba si kelinci itu menyerang petugas itu. Lalu di sana juga datang si Babi dan juga si Kadal dan mereka pun langsung berusaha mengambil alih kemudi. Lalu setelah itu, si kelinci ini masuk ke belakang mobil untuk menyelamatkan seekor anjing, yang mana anjing itu juga terkurung bersama si Meg dan juga si Duke. Nah di sini mobil yang dikendarai oleh si Babi dan si Kadal, mobilnya ini mulai gak jelas arahnya, sampai mobilnya pun menabrak sebuah tembok. Lalu di sini si Meg dan si Duke dia pun meminta untuk ikut dilepaskan. Tapi di sini si kelinci yang bernama si Snowball dia pun malah menolaknya karena dia sangat membenci hewan peliharaan dan sedangkan mereka hewan buangan. Lalu di sini akhirnya si Meg dan si Duke dia pun berpura-pura untuk menjadi hewan buangan. Bahkan mereka juga bilang kalau mereka telah membunuh majikannya. Nah mendengar hal itu, di sini si Snowball ini tiba-tiba percaya dan langsung melepaskan si Meg dan juga si Duke.
Lalu dia juga mengajak mereka untuk masuk ke markas rahasia dari si Snowball. Nah lalu di sisi lain, si Mona ini sedang mencari si Mike di gedung apartemen. Dan dia pun gak sengaja bertemu dengan burung elang yang bernama si Tiberius. Lalu di sini si Tiberius ini, dia pun bilang kalau dia bisa membantunya untuk menemukan si Mike. Tapi dengan syarat dia bisa melepaskannya. Lalu di sini si Mona yang gak pikir panjang, dia pun langsung melepaskan penutup matanya. Tapi di sini tiba-tiba, ya ternyata di sini si Tiberius ini berbohong dan malah ingin memakan si Mona. Tapi untungnya usaha si Tiberius itu tidak berhasil karena kakinya masih terikat oleh rantai. Dan karena perilakunya itu, di sini membuat si Mona jadi emosi nih. Dan si Tiberius pun jadi menyesal dan langsung meminta maaf. Lalu di sini si Tiberius juga berjanji akan membantu si Mona kalau dia bisa melepaskan rantai di kakinya. Tiberius, this is gonna sound completely. Nah di sini si Mona yang merasa kasihan dengan si Tiberius, dia pun akhirnya melepaskan rantainya. Lalu setelah bebas, dia pun langsung terbang untuk mencari si Mike. Lalu saat di dalam selokan, di sini si Mike dan si Duke begitu sangat terkejut karena melihat lubang besar yang digantungi oleh para ular. Nah di sini ular itu pun menanyakan password untuk masuk ke tempat itu. Tapi ular itu malah menanyakan password itu ke pemimpinnya, yaitu si Snowball, dan membuat si Snowball pun langsung marah kepada mereka. Nah setelah masuk, di sini si Snowball ini menceritakan kalau semua hewan-hewan di sini adalah hewan buangan. Lalu di sini Snowball juga memperkenalkan si Mike dan juga si Duke kepada semua anggotanya. Nah setelah si Mike dan si Duke dianggap sebagai anggota baru, di sini dia pun disuruh untuk menceritakan bagaimana dia bisa membunuh majikannya. Nah di sini Sota membuat si Mike jadi bingung nih, dan dia pun langsung mengarang cerita. Dan di sini dia pun bilang kalau mereka telah membunuh majikannya dengan menggunakan blender. Dan tapi ternyata cerita itu malah gak dicurigain sama sekali oleh mereka. Dan malah mereka ini terkagum oleh cerita si Mike ini. Lalu gak lama kemudian, di sini si Snowball ini, dia pun akan mengadakan sebuah ritual untuk penerimaan anggota baru. Lalu di sisi lain, di sini terlihat si Tiberius ini, dia pun datang membawa kucingnya waktu itu mengambil kalung dari si Mike. Nah di sini si Mona yang melihat itu, dia pun seketika langsung marah dan dia pun langsung menanyakan di manakah si Mike sekarang. Lalu si kucingnya mulai ketakutan, dia pun langsung kasih tahu kalau si Mike dibawa ke tempat persembunyian, yaitu di selokan. Nah sekarang kita balik lagi ke si Mike dan si Duke nih. Nah di sini terlihat mereka ini mulai ketakutan karena mereka ini akan digigit oleh seekor ular, yang mana sebagai tanda penerimaan anggota baru. Lalu saat akan digigit, di sini untungnya ada seekor kucing yang datang, dan dia pun langsung bilang kalau si Mike adalah kucing peliharaan. Nah si Snowball yang mendengar hal itu, sontak dia pun langsung marah dan langsung menyuruh para hewan untuk menangkap si Mike dan juga si Duke. Lalu di sini, setelah mengejutkan, tiba-tiba si Duke ini menggigit ekor si ular dan langsung membantingnya ke sana kemari sampai para hewan itu pun terpental di sana. Lalu di sini juga dia pun gak tanggung-tanggung nih, langsung membanting si ular sampai dia pun terikat di tiang. Nah di sini si ular yang emosi, dia pun berusaha menyerang si Mike. Tapi karena dia terikat, hal itu malah membuatnya tertimpa batu dan tewas di sana. Nah setelah kejadian itu, di sini si Mike dan juga si Duke, mereka pun berusaha kabur dari sana. Dan sampai akhirnya mereka ini terpojok di saluran pembuangan. Dan di sini si Mike pun bilang, sepertinya bau podol. Tapi karena tidak ada pilihan, mereka pun melompat ke sana. Lalu di sisi lain, si Mona ini memberitahu teman-temannya kalau si Mike telah menghilang. Dan dia pun mengajak teman-temannya buat mencari si Mike. Nah tapi di sini teman-teman si Mona ini malah menolaknya karena mereka ini bilang kalau mereka gak berani keluar dari rumahnya. Lalu saat pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba anjing yang bernama si Chloe, dia memotivasi mereka.
Dan dia pun bilang kalau si Mac selama ini sudah berjasa di hidupnya. Dan mendengar hal itu, akhirnya mereka ini setuju untuk mencari si Mac. Nah, sekarang kita balik lagi ke si Mac dan si Duke nih. Dan terlihat mereka ini tersedot oleh pusaran air dan membawa mereka terseret ke laut. Lalu di sini mereka ini mencoba menaiki kapal yang lewat. Nah, setelah menaiki kapal itu, ternyata kapal itu malah membawa mereka ke kota seberang. Is it home that way? Lalu di sisi lain, di sini si Buddy ini membawa teman-temannya untuk mendatangi anjing yang bernama si Pop, yang mana dia ini mengenali semua hewan yang ada di kota itu. Dude, I'm a cat. Well, nobody's perfect. Lalu di sini si Mac dan si Duke yang tersesat, mereka pun mulai kelaparan dan mereka ini mencoba meminta makanan kepada seseorang, tapi orang itu justru malah takut oleh mereka. Lalu saat perutnya terus kekurubukan, di sini tiba-tiba mereka ini mencium bau sosis dan mereka pun langsung mengikuti sumber bau itu. Nah, di sini Simona dan teman-temannya, mereka ini mencoba mengikuti si Pop untuk pergi ke markas kelinci. Lalu mereka ini melewati rute yang sangat berbahaya biar cepat sampai ke tempat itu. Lalu setelah cukup putar-banting di jalan, akhirnya mereka juga sampai juga di markasnya si kelinci. Nah, di sisi lain, si Mike dan juga si Duke, mereka pun sudah sampai di sumber bau itu. Dan mereka pun ternyata masuk ke pabrik sosis, yang mana banyak banget sosis di sana. Dan mereka pun langsung memakannya. Lalu di sisi lain, Simona dan teman-temannya, mereka pun melihat kalau para hewan sedang berduka atas kematian si ular. Dan saat mereka akan meninggalkan tempat itu, di sini Simona ini mendengar kalau si kelinci yaitu si Snowball sedang membicarakan tentang si Mac. Dan mendengar hal itu, di sini Simona ini malah emosi kepada si Snowball. Dan si Snowball yang mengetahui kalau mereka adalah teman si Mac, dia pun menyuruh semua para hewan untuk menangkap mereka semua. Lalu di sisi lain, setelah mereka kenyang, di sini si Duke ini sedang curhat tentang majikan lamanya. Dan dia pun menceritakan awal mula mereka berpisah. Dan di sini si Duke ini berkata, karena dulunya dirinya ini bermain terlalu jauh dan membuat dirinya lupa jalan untuk pulang. Lalu mendengar hal itu, si Mac ini langsung berniat untuk mencarikan rumah majikan lamanya. Dan saat percakapan itu berlangsung, di sini tiba-tiba datang petugas dan berusaha menangkap mereka. Dan tapi untungnya mereka ini berhasil kabur dari sana. Nah, di sisi lain, Simona dan teman-temannya, mereka ini terus berusaha mencari si Mac. Dan di sini Snowball juga sedang mencari si Mac untuk balas dendam atas kematian si ular. Lalu singkat cerita, ternyata si Duke ini sudah sampai di rumah majikannya. Dan dia pun gak sengaja bertemu dengan seekor kucing. Dan di sini si kucing ini tiba-tiba bilang kepada si Duke kalau majikan lamanya sudah lama meninggal. Duke, maybe I made a mistake saying we should come here. Let's... Nah, di sini si Duke yang mendengar hal itu justru malah tidak percaya dan malah marah kepada si kucing. Don't fall for it. Lalu si Mac yang melihat itu, dia pun langsung mencoba menenangkannya dan berusaha mengajaknya untuk pulang. Tapi si Duke yang sedang sedih dan emosi, dia pun malah ikut marah kepada si Mac dan membuatnya mereka pun akhirnya bertengkar. Lalu di sini tiba-tiba juga si Mac ini tertangkap oleh petugas. Dan si Duke yang mengetahui hal itu, dia pun langsung berusaha menyelamatkan si Mac. Tapi ujung-ujungnya malah dia yang tertangkap. Nah, setelah si Duke tertangkap, di sini si Mac ini berusaha mengejar mobil itu dan berniat untuk menyelamatkannya. Dan saat si Mac berlari, di sini Snowball ini dia pun gak sengaja melihat si Mac di sana dan mereka pun langsung mengejarnya. Dan tapi di sini tiba-tiba
Bak! Ya di sini Snowball ini malah menabrak mobil itu karena mobil itu berhenti mendadak. Lalu di sini Snowball ini berusaha menyerang si Mac sampai dia pun gak sadar kalau teman-temannya ditangkap oleh para petugas. Lalu mengetahui teman-temannya telah ditangkap, di sini Snowball ini akhirnya dia pun sadar dan dia pun akhirnya mengajak si Mac untuk mengejar mobil itu. Nah di sini dengan bagongnya nih, mereka ini mengendarai sebuah bis dan sampai akhirnya bis itu menabrak mobil petugas hingga mobil itu pun terjungkal. Nah di sini si Mac ini langsung mencoba menolong si Snowball dan dia pun langsung berusaha mengeluarkannya. Tapi di sini teman-teman si Snowball ini yang melihat itu, mereka ini malah mengira kalau si Mac akan menyerang si Snowball. Dan pada akhirnya mereka ini langsung menyerang si Mac. Tapi saat si Mac akan diserang, puk pak. Ya di sini tiba-tiba muncul si Mona dengan jurus paku buminya, yang mana membuat si Mac seketika melongo melihatnya. Lalu di dalam mobil, di sini ternyata teman-teman si Snowball ini, mereka ini berhasil kabur, tapi si Duke ini masih terkurung di sana. Nah melihat itu, si Mac ini langsung melompat dan langsung mencoba menolong si Duke. Dan saat si Mac akan mengambil kunci itu, tiba-tiba mobil itu malah terjatuh ke laut dan membuat si Mac kehilangan kuncinya. Nah di sini si Snowball yang melihat si Mac sedang dalam bahaya, dia pun tiba-tiba melompat dan berniat untuk menolong si Mac. Dan saat mereka sedang putus asa, di sini tiba-tiba muncul si Snowball dan sambil membawa kuncinya. Nah di sini lalu si Mac ini langsung mengambil kunci itu dan langsung mengeluarkan si Duke dari sana. Dan pada akhirnya mereka semua ini selamat dari kejadian itu. Lalu di sini hal yang gila pun kembali terjadi. Di sini tiba-tiba datang si babi sembari mengendarai sebuah taksi dan dia pun langsung mengajak mereka untuk pulang ke rumahnya. Nah sejak kejadian itu, di sini ternyata si Mac ini mulai suka dengan si Mona. Dan hewan-hewan peliharaan pun pulang ke rumahnya majikannya masing-masing. Lalu di sisi lain, di sini Snowball ini tiba-tiba ditemukan oleh seorang anak kecil. Dan anak kecil ini ingin sekali memelihara si Snowball. Dan mengetahui hal itu, anak buah si Snowball ini dia pun langsung pergi dari sana dan membiarkan si Snowball dipelihara oleh anak kecil itu. Dan dari sinilah si Snowball ini mulai suka dengan manusia dan dia pun akan menjadi hewan peliharaan. Nah di akhir film, di sini semua hewan ini menyambut pulang para majikannya. Dan begitu juga dengan si Mac dan juga si Duke. Mereka ini sangat senang karena si Katie sudah pulang. Tapi di sini tiba-tiba si Katie ini terkejut karena rumahnya begitu sangat berantakan. Tapi dia ini tidak merasa sama sekali sama mereka. Lalu film ini pun ditutup dengan memperlihatkan mereka sedang bersantai di balkon. Dan pada akhirnya film pun mamat. Oke, gue ada di tim Merah Pengencerit. Dan seperti biasa, terima kasih.